bagaimana kemudian Kejaksaan Agung bisa menjawab keraguan publik soal independensi ketika menyidik mantan bos ex-Jampitsus begitu kan. Walaupun sudah dikatakan oleh Kejaksaan Agung, Kejagung membentuk tim 9, di mana tim 9 tersebut berisikan 9 jaksa senior bahkan pernah bertugas di KPK. Tuh. Saya kenal sebagian besar di antaranya ya, bahkan ada yang pernah kerjasama juga waktu di KPK. Beliau-beliau penuntutnya, saya penyidiknya dalam beberapa perkara. Nah, bagi kita, tadi saya katakan bahwa di setiap tahapan pun ya pasti kan melibatkan jaksa. Jadi ya ketika dikatakan ada konflik kepentingan ya semua pakai proses dengan cara apapun, skenario KPK, skenario polisi, skenario jaksa, pasti ada jaksa. Nah disinilah ketika tadi saya katakan ketika kejaksaan yang kemudian bersedia untuk menindaklanjuti kasus ini, saya pikir pasti jaksa akan melakukan tindakan-tindakan ya sesuai dengan komitmen. Saya lihat sepertinya ada gentleman agreement di sini. Itulah sebabnya maka kejaksaan berusaha untuk ya mereka pasti paham juga, teman-teman di kejaksaan paham bahwa dalam kasus ini mereka sedang disorot sekarang. Sekarang kan kutubnya itu ke kejaksaan orang-orang lihatnya. Nah, semua mata tertuju ke Kejagung. Betul, makanya Mbak Disti kan akhirnya dibuatlah bahwa ini penyidiknya tidak pernah berhubungan dengan Febri. Penyidiknya adalah orang bukan di bawah rentang kendali Febri dan saat ini bukan di Pitsus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyidiknya orang SKPK untuk ya menyampaikan pada publik ini insya Allah orang-orang berintegritas. Tapi bagi saya memang tidak cukup. Yang itu kan formil. Sekarang adalah perbuatannya. Apa yang harus dilakukan? Tindakan yang harus dilakukan adalah ya karena publik sekarang ini memantau, ya saya perbuatan yang bisa dipercaya. Ya, publik itu percaya atas tindakan, bukan perkataan. Tindakan yang harus dilakukan adalah segera melakukan penahanan yang kemudian disampaikan kepada publik. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan sebelumnya ketika menangani korupsi gitu kan. Ketika menahan, kemudian ada rompi oren, kemudian disampaikan kepada publik. Biar ada asas segala. Itulah yang mau dipercaya. Satu langkah yang dilakukan di awal seperti itu. Apapun yang kemudian dilakukan oleh teman-teman kejaksaan untuk kemudian ya mengungkap kasus ini pasti akan dipercaya publik. Tapi begitu kakinya udah agak kurang itu kan melangkah ya pasti agak sulit untuk meraih kepercayaan. Seperti yang kayak kemarin kan bahwa sebenarnya kan Febri dan DR kan mereka tersangka ya. Artinya kalau kita lihat kemudian ada statement nyata balik ke saksi kan ramai masyarakat. Iya. Ya walaupun kemudian diralat tersangka. Lagi. Itu sempat ramai juga tuh si Mas Yuri. Itu saya katakan kesalahan kata pun itu bisa ramai. Ya walaupun saya paham sebenarnya itu tersangka juga gitu kan.